sekalian, baik itu wakil rektor, para peserta kuliah online di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, dalam kesempatan ini, khususnya kami sebagai rektor menyampaikan sekali lagi terima kasih pada Prof. Yanto. Namun demikian, di dalam topik ini kan menyangkut agama di pusaran COVID-19. Nah, kami berharap Prof. Yanto di dalam materinya ini, kami ingin juga lebih memfokuskan kepada bagaimana implementasi agama, khususnya dikaitkan dengan kemuhammadiyahan, dikaitkan dengan ideologi Muhammadiyah, dikaitkan dengan kepribadian Muhammadiyah, agar supaya UMG di dalam pusaran COVID-19 ini, Prof. Yanto, tidak semakin loyo, tidak semakin pesimis, ya, tetapi semakin optimis, ya, di dalam menghadapi. Nah, apa itu? Ya, paling tidak indikatornya sudah jelas. Apa yang menyangkut produktivitas dosen dan sebagainya, sehingga UMG di dalam kondisi demikian semakin maju, semakin berkemajuan, semakin berperadaban. Dan aspek spiritual melalui Prof. Yanto nanti dengan Pak Taufik, mudah-mudahan semakin memberikan spirit, semangat spiritual, khususnya kepada para pengelola Universitas Muhammadiyah Gresik. Ini yang ingin saya sampaikan pada Prof. Yanto. Mudah-mudahan materinya nanti juga substansinya lebih menyemangati dan kita semoga setambah sehat, tambah berkemajuan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kuliah online ini, dan ini sudah ditetapkan oleh kita setiap hari Rabu dan Sabtu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini Ustadz Taufik juga sudah mulai gabung di kita. Mohon izin Pak Taufik untuk on-kan videonya Pak Taufik. Audionya sudah on, cuman untuk videonya belum on Pak Taufik. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Hasan Basri, monggo selaku Warek 3 Universitas Muhammadiyah Gresik. Silakan Pak Hasan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Prof. Yanto sebagai pengantar kuliah zaman now atau Nang Omawai. Saya ada dua perspektif yang perlu disampaikan, juga terkait dengan ideologi Muhammadiyah sekaligus adanya COVID-19. Di Muhammadiyah, dengan edaran maklumat dan panduan ibadah dari PP Muhammadiyah, banyak umat dan anggota Muhammadiyah itu masih merasa bingung, atau yang Muhammadiyahnya itu masih dalam tanda tanya itu, sehingga berani-beraninya juga berbeda dengan pendapat Muhammadiyah, walaupun di dalam fikih ini dipersilahkan secara individu, tapi secara ideologi Muhammadiyah maka tidak selayaknya orang Muhammadiyah itu berbeda boleh, tapi mengingkari adalah sangat tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan topik ini, sesungguhnya COVID-19 dari perspektif ideologi ini adalah memang kehendak Allah. Yang kedua, peringatan bagi orang mukmin, tetapi penyakitnya sendiri ini adalah bukan perspektif agama, harus perspektif dari kedokteran. Oleh karena itu, kalau para agamawan yang tidak punya kompetensi di dalam kedokteran, maka jangan mengomentari tentang COVID ini kalau sebelum membaca secara cermat. Sehingga dalam mengistimbatkan sebuah hukum terkait dengan COVID-19 ini, maka tidak menjadi masalah bagi para awam yang di bawahnya itu. Saya karena melihat di Muhammadiyah sendiri itu banyak perbedaan tentang panduan yang dikeluarkan oleh PP, dan di bawah juga mengambil walaupun ini adalah sangat menjadi sebuah keharusan juga, tapi sungguh sangat disayangkan. Umpamanya PP telah memberikan edaran terkait dengan masjid, sholat Jumat dan sholat berjamaah 5 waktu itu kemudian tidak diperlakukan, atau sementara masih ada COVID tidak diizinkan dalam maklumat itu, tapi di bawah di Muhammadiyah itu tetap dilakukan. Ini yang saya kira
ideologi Muhammadiyah terkait dengan COVID-19 ini perlu disampaikan oleh Pak Prof. Bianto sebagai Wakil Sekretaris PWM Jawa Timur. Terima kasih. Ini sebagai pengantar dari kami. Saya melihat di bawah di Muhammadiyah ini banyak masalah-masalah yang terkait dengan ideologi Muhammadiyah dan COVID-19. Terima kasih Mas Faris, Pak Prof. Bianto, dan Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hasan, Prof. Budi atas pengantarnya. Pagi hari ini insya Allah ada dua pemateri yang sudah bergabung bersama kita. Yang pertama yakni Profesor Dr. Bianto, MAG, beliau ini adalah Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Beliau juga guru besar di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau juga sekaligus anggota BPH, Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan pemateri yang kedua nanti, yakni Bapak Dr. Taufik Ahmadi, MPD. Beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, sekaligus anggota BPH di Universitas Muhammadiyah Gresik. Mungkin nanti kita bagi, nanti mungkin Prof. Bianto terlebih dahulu yang menyampaikan materi, setelah itu nanti dari Pak Taufik, kemudian menyampaikan materi, dan setelah itu kita buka pertanyaan atau sesi diskusi, ya sesi diskusi yang kita lakukan atau yang kita buat. Monggo Pak Prof. Bianto mungkin yang pertama untuk bisa menyampaikan materi pada pagi hari ini. Monggo, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Rektor, para Wakil Rektor, ada juga BPH, Pak Dr. Suyoto atau Kang Yoto, para dosen akademisi Universitas Muhammadiyah Gresik, Pak Taufik, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, lalu jamaah kajian atau diskusi online yang saya lihat tadi jumlahnya kurang lebih ada 46 ya. Topik yang hari ini ingin kita diskusikan adalah agama dalam pusaran COVID-19. Topik ini bagi saya menarik karena agama selalu diminta atau diposisikan sebagai solusi dari setiap problem yang ada dan yang dihadapi oleh umat beragama, oleh kita semua. Karena itu mari kita nanti akan diskusikan, akan kita lihat bagaimana Islam, agama kita, yang kemudian tadi oleh Pak Hasan dibawa ke bagaimana Muhammadiyah menyikapi COVID-19 ini. Oke, slide saya yang kedua minta ditayangkan. Nah, Bapak Ibu hadirin, inilah sejarah singkat mengenai COVID-19 yang saya kutipkan dari MC3. MC3 itu adalah Muhammadiyah COVID-19 Command Center yang dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jaringannya ada di PW Muhammadiyah, lalu pimpinan daerah Muhammadiyah. Saya kira di Gresik, Pak Taufik dan kawan-kawan PDM juga sudah buat MC3 ini. Dan kebetulan di PWM saya diminta sebagai sekretaris dari MC3 ini. COVID-19 ini pertama kali muncul pada 31 Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Dan sampai hari ini, setidaknya sampai tanggal 9 saya update data dari MC3 ini, korban baik yang meninggal, yang sakit, atau yang terdeteksi kena virus corona ini luar biasa banyak. Karena itu dalam bahasa agama ini disebut sebagai taun. Nanti kita bahas apa itu taun ya. Taun itu adalah wabah yang sangat luar biasa, yang sifatnya sangat pandemik, karena wabah itu terjadi di hampir seluruh dunia. Nanti akan kita bahas. Dan di Indonesia wabah ini juga terjadi di hampir semua daerah. Di Jawa Timur ingat saya hampir semua kabupaten kota itu masuk zona merah ya, kecuali yang saya lihat kemarin pertanggal 9 April itu kecuali
Sampang dan Sumeneb yang masih warnanya masih warna hijau. Tetapi itu tidak berarti yang hijau akan tetap hijau ya, karena perkembangannya sangat luar biasa. Oke, slide selanjutnya. Karena saya akan berbagi dengan Pak Taufik, mungkin singkat-singkat saja sebagai pemantik diskusi. Ini situasi terkini yang kita hadapi. Di Indonesia per tanggal 9 April kemarin posisinya sudah 3.000 lebih, ya, luar biasa terjadi. Dan di dunia ada 1.500.000 lebih. Kasus ini terjadi begitu luar biasa. Terus slide selanjutnya. Nah, ini update per tanggal 9 April juga. Kita lihat data yang ada, baik statistika menunjukkan data yang kian hari kian menaik, tidak ada gejala yang semakin turun ya. Karena itu orang lalu kemudian membuat prediksi kapan kira-kira COVID-19 ini akan berakhir. Saya baca beberapa riset terakhir kemarin dari UI, dari ITS, dari UGM, itu prediksinya ya ada yang mengatakan bulan Juli, ada yang mengatakan Agustus, bahkan ada yang menaruh estimasi itu sampai bulan Desember. Nah, kalau ini terjadi tentu ini akan menjadi bencana yang luar biasa yang akan membawa dampak yang juga luar biasa bagi kehidupan masyarakat kita di dalam semua aspek kehidupan tentu saja, termasuk kampus dan lain-lain. Oke, terus saja. Nah, ini beberapa yang saya kutipkan dari apa yang sudah diikhtiarkan oleh negeri kita, oleh ormas kita, oleh juga pemerintah provinsi, tentu saja pemerintah kabupaten kota. Saya beberapa hari yang lalu lihat perdebatan yang cukup menarik antara daerah-daerah tertentu di level kabupaten kota dan provinsi yang sudah melaksanakan lockdown ya. Sementara negeri kita yang di pusat, pemerintah pusat belum melakukan lockdown. Saya nggak tahu sampai kapan itu akan dilakukan ya. Lalu kemudian ada social atau physical distancing yang kita kenal sebagai pengaturan jarak sosial atau pengaturan jarak secara fisik, harus jarak yang aman. Dalam jarak aman itu lesmore-nya antara 1 hingga 2 meter. Ya, dan itu juga kita harus pakai masker kalau ingin ketemu darat. Lalu beberapa hari yang lalu Pak Presiden meluncurkan kebijakan namanya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Lalu kemudian beberapa daerah mengikuti aturan itu. Mereka yang tidak menaati aturan PSBB itu lalu kemudian harus dijatuhi hukuman. Ini yang ketiga, ini juga penting dan sudah kita lakukan sama diskusi internal kita di PPH dengan Pak Yoto, Pak Najih dan lain-lain. Jadi kita work from home ya, bekerja dari rumah, pray at home, beribadah di rumah, lalu kemudian study at home, belajar di rumah. Guru dosen kita mengajari dari tempat masing-masing dan kita bisa menyimak, berinteraksi dari rumah. Kemudian yang juga cukup krusial adalah kita harus menerima kenyataan mengalihkan kegiatan ibadah, termasuk ibadah Jum'ah kita ke rumah masing-masing. Saya sudah 2 kali beribadah sholat zuhur ya sebagai pengganti dari Jum'ah. Ya, artinya sudah 2 Jumatan saya lewatkan dengan mengganti sholat Jum'ah itu dengan sholat zuhur berjamaah di rumah. Dan memang ada kerinduan yang luar biasa ya ketika kita tidak sholat Jum'ah di masjid, di musola. Tapi itulah yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita masing-masing dari bahaya yang lebih besar. Lalu masker for all ini juga penting. Bahkan sekarang ini ada kebijakan kalau kita keluar rumah tidak pakai masker maka kita akan, saya nggak tahu dikenai hukuman atau hanya sekedar diingatkan ya. Lalu yang juga dilakukan oleh Muhammadiyah di banyak tempat itu penyemprotan. Saya kira di Unmu Gresik juga melakukan ini, kantor PDM juga melakukan ini.
di beberapa kantor layanan publik juga melakukan. Lalu ada gerakan mencuci tangan baik dengan sabun maupun dengan hand sanitizer dan lain-lain. Oke, terus saja. Nah, ada yang menarik dari bagaimana respon agamawan kita terhadap COVID-19 ini ya. Kalau kita cermati, saya melihat ada 3 varian yang bisa kita lihat dari respon agamawan kita, termasuk elit agamawan kita ya. Sebagian mereka bisa dikelompokkan berpaham fatalistik atau jabariyah. Mereka selalu mengatakan biarlah saya keluar, ya saya hanya takut kepada Allah, tidak takut dengan corona misalnya ya. Bahkan ada elit agama yang mengatakan Indonesia ini aman dari bahaya corona karena banyak wali, nah, termasuk di Gresik ada 2 wali ya. Tapi meskipun di Gresik ada 2 wali, toh kenyataannya Gresik masuk zona merah ya. Berarti nggak ada hubungannya antara wali dengan COVID-19 ini. Bahkan di awal-awal dulu ketika sebelum diumumkan ada dua orang yang positif kena COVID-19 itu, masih banyak orang yang menganggap wabah ini sebagai bahan mainan gitu ya. Misalnya ada yang mengatakan Indonesia ini akan aman dari bahaya corona karena di Indonesia ini mayoritas umat Islam dan mayoritas suka menjalankan kunut misalnya ya. Bahkan tidak tanggung-tanggung kita dengar itu diungkapkan oleh elit negeri ini yang menjabat posisi sebagai orang kedua dari negara ini ya, pemimpin negara ini. Lalu yang kedua, kita juga melihat dari variasi-variasi respon teologi dari umat kita itu berpaham qadariyah atau yang sering disebut sebagai free will atau free act ya. Jadi mereka mengatakan bahwa orang sehat itu karena ya berbudaya bersih. Orang sakit itu karena suka berinteraksi dengan orang sakit. Karena itu dalam kaitan dengan COVID-19 ini, kalau kita ingin sehat ya kita harus social atau physical distancing tadi itu misalnya. Jangan sampai kita berinteraksi dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19 tadi itu. Kalau kita ingin sehat ya kita harus jauhi semua itu, termasuk kita harus menaati apa yang sudah dimaklumatkan oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah, bahkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Nah, yang kedua ada arus tengah yang bisa disebut sebagai medialism atau ahlussunnah wal jamaah, bahwa di dalam keputusan-keputusan Allah yang kita kenal sebagai takdir itu, sesungguhnya di situ ada ikhtiar manusia. Karena itu kita di dalam pelajaran mengenai ilmu tauhid itu ada namanya teori al-kasbu namanya, yaitu teori ikhtiar. Jadi di ujung pilihan kita itu, di ujung ikhtiar kita itu sesungguhnya ada takdir Tuhan, ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pada akhirnya menjadi sakit, kita mengatakan takdir kita sakit, maka sesungguhnya kita bisa runut itu ke belakang, mengapa kita sakit. Kalau kita sehat, mengapa kita sehat. Nah, oke, terus saja. Slide selanjutnya. Nah, ada beberapa, ini saya kira sudah sangat populer ya hadis ini. Tadi ada kebijakan lockdown tadi itu. Kalau kita lihat dari perspektif sejarah dan kita belajar dari Nabi, sesungguhnya ada peristiwa lockdown itu di zaman Nabi. Seperti dalam hadis itu. Idza sami'tum bit-ta'uni bi'ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha. Ini hadis ini memberikan ilustrasi betapa kalau terjadi wabah yang sangat bahaya di suatu daerah, maka orang luar tidak boleh masuk dan orang yang ada di daerah itu tidak boleh keluar dari daerah itu. Itu kan semangat lockdown sesungguhnya, isolasi negara. Ya. Jadi ini yang mestinya secara ketat harus dilakukan oleh negara ini. Dan ini yang mestinya harus didakwahkan oleh agamawan kita, oleh para mubaligh kita, supaya apa? Supaya umat kita tidak jatuh dalam bahaya yang lebih besar tadi itu. Ini sesungguhnya hadis ini bisa dilihat dalam banyak riwayat ya.
Dikisahkan pada saat itu Umar hendak melakukan kunjungan ke daerah, tepatnya adalah daerah Syam, ya, Syria, lalu kemudian diingatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Pada riwayat lain yang mengatakan diingatkan oleh Abdullah bin Umar supaya tidak masuk, tidak melanjutkan perjalanan itu karena di daerah itu sedang ada wabah yang sangat luar biasa. Lalu Umar kemudian mengambil keputusan balik ke Madinah, tidak melanjutkan perjalanan. Dan beberapa sahabat menanya, ya, apakah Anda takut dengan takdir Tuhan gitu, ya? Pertanyaan beberapa sahabat. Lalu kemudian Umar mengatakan, ya, saya nggak takut dengan takdir Tuhan. Saya hanya hendak bergerak dari takdir Tuhan yang satu menuju takdir Tuhan yang lain. Artinya dari takdir Tuhan yang punya potensial membawa kepada suasana kondisi sakit karena tertular dari wabah penyakit di daerah itu, menuju takdir Tuhan yang memungkinkan kita menjadi sehat karena menghindari daerah yang sedang mewabah penyakit itu. Oke, terus. Ini pemahaman tentang taun, ya. Taun itu wabah yang pandemik seperti sekarang ini. Di dalam sejarah sahabat dan Nabi ada beberapa wabah yang bisa disebut sebagai pandemik. Dan kalau Bapak Ibu baca tulisan Pak Syafiq Murni di Matan edisi terbaru, edisi bulan ini ada tulisan tentang taun. Saya kira tulisan itu menarik sekali karena Pak Syafiq sebagai guru besar sejarah membincang taun itu dalam perjalanan sejarah yang sangat menarik. Dan COVID-19 ini diposisikan sebagai bagian dari wabah yang sangat luar biasa. Mengakibatkan begitu banyak kematian, mengakibatkan begitu banyak bahaya yang luar biasa. Taun juga dipahami sebagai peringatan bagi orang yang beriman. Ya, bahkan ada yang mengatakan hukuman bagi mereka yang berbuat dosa besar atau fasad, ya, berbuat maksiat. Lalu ada yang memahami taun itu sebagai bencana alam biasa yang dihadirkan oleh Tuhan. Ya, yang selalu kita lihat. Hari ini atau semalam ya juga terjadi anak Krakatau meletus lagi misalnya. Itu bagian dari bencana-bencana alam yang terjadi. Oke, terus. Nah, apa yang kita lakukan ini menjadi penting ya. Saya kira dalam posisi kita sekarang ini, di mana kondisi kita sedang mewabah penyakit yang luar biasa yang disebut dengan COVID-19 itu, maka kaidah atau mindset pertama yang harus kita kembangkan adalah yang saya sampaikan di slide ini, ya. Jadi dalam kondisi tidak normal seperti yang kita alami sekarang, kita harus berpikir dengan kaidah bahwa pada dasarnya semua orang itu sakit, kecuali mereka yang telah terbukti sehat. Kalau dalam kondisi normal, kita bisa mengatakan pada dasarnya semua orang itu sehat, kecuali mereka yang sakit. Nah, disinilah kita mengapa penting kalau keluar rumah, membawa masker, ya kita harus mengatur jarak fisik atau jarak sosial, kita harus menjauhi kerumunan masyarakat, termasuk sholat berjamaah, sementara kita harus jauhi di masjid, di musola, ya. Karena apa? Karena COVID-19 ini tidak jelas. Secara fisik tidak ada yang menandakan apakah ia sakit, apakah ia sehat, ya akan sangat sulit dikenali. Nah, karena itu mindset yang harus kita kembangkan adalah bahwa sesungguhnya pada dasarnya orang-orang yang ada di sekitar kita itu sakit, ya kecuali mereka yang sudah terbukti sehat. Lalu yang kedua, kita harus berpedoman pada kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih. Ada redaksi lain yang mengatakan darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Substansinya sama, yaitu kita harus menghilangkan yang fasad atau yang mudarat, yang bahaya, ya, berpikir mengenai yang mudarat, yang bahaya itu harus lebih didahulukan daripada mengambil atau mewujudkan kemaslahatan. Salat ibadah Jum'ah itu sebuah amal kebaikan yang pahalanya luar biasa, tetapi kita juga harus berpikir bahwa salat
berjamaah di masjid, ada kerumunan, itu bisa ada potensi di situ saling menularkan. Nah, itu bahaya berarti. Karena itu yang harus dikedepankan. Ya, menjauhi bahaya itu harus lebih diutamakan daripada melaksanakan amal-amal kebaikan tadi. Lalu yang ketiga, ini penting sekali, kita harus mematuhi peraturan dari pihak yang berwenang. Yang dimaksud yang berwenang di sini yang tadi disebutkan Pak Rektor, Pak Hasan tadi itu, ya pemerintah, ya ulama, ya dokter, ya. Kita harus mematuhi apa yang disampaikan oleh mereka yang punya otoritas. Ya. Lalu yang selanjutnya, jangan menantang takdir. Ini penting menurut saya. Saya ingin berpesan pada kita semua, jangan menantang takdir lalu berperilaku sembrono dengan mengatakan misalnya sakit, sehat, hidup, mati itu takdir Tuhan. Di mana saja kita bisa sakit, bisa sehat, bisa mati, bisa hidup. Ya itu pernyataan yang benar. Tapi kalau kita bisa mati dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menularkan penyakit, tentu kita akan mendambakan itu semua. Kita ingin meninggal dalam posisi yang normal, ya, tidak meninggal dalam posisi yang rumah kita dikasih polis lain, yang tetangga kita nggak boleh merawat jenazah kita, misalnya ya. Nah, itu tentu akan menjadi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan bagi kita dan bagi keluarga kita. Karena itu jangan sampai menantang takdir dengan mengatakan hal-hal yang tidak perlu dan tidak seharusnya. Kita harus berpikir rasional, berpikir saintifik, ilmiah dalam menghadapi bahaya COVID-19 ini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita harus mematuhi apa yang disebut sebagai sunnatullah. Saya ingin mengatakan sunnatullah itu bentuknya dua, ya. Yang pertama itu adalah apa yang disebut sebagai hukum syariah, ya, hukum syariah. Ya, seperti kita mengerjakan sholat itu kita taat pada syariat Allah. Kita dengan sholat itu lalu kemudian kita mendapat pahala. Kita mendapat harapan untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan sholat, dengan puasa, dengan berhaji, itu syariat. Artinya hukum-hukum syariah itu. Tapi ada namanya yang kedua itu hukum dalam pengertian hukum alam, hukum sosial, itu yang disebut sunnatullah yang lain. Bahwa kalau orang ingin sehat itu ya harus rajin olahraga. Kalau orang ingin kaya ya harus hidup hemat. Nah, ini penting saya sampaikan karena ada orang mengatakan, Pak, saya rajin sholat tapi kok saya tetap miskin ya. Ya, Anda salah berpikirnya. Anda melaksanakan sunnatullah yang lain tapi berharap hukum Allah yang lain yang Anda rasakan. Anda sholat itu kan memenuhi hukum syariah ya. Sementara kaya, miskin, ya, punya uang itu ada hukum Allah yang lain yang harus dipenuhi. Ada sunnatullah yang lain, yaitu sunnatullah kerja keras, sunnatullah hidup hemat gitu. Karena itu kalau orang ingin hidupnya bahagia di dunia sini, bahagia di dunia sana, di akhirat kelak, ya maka dua-duanya hukum Allah itu harus dijalankan. Kita patuhi syariat Allah, kita juga harus patuhi hukum-hukum Allah yang lain. Sunnatullah dan hukum-hukum sosial yang lain. Saya kira ini slide terakhir ya, Mas Faris ya. Ada lagi enggak? Saya kira itu slide terakhir. Ini sebagai pemantik diskusi kita pada pagi hari ini. Ini beberapa pelajaran yang saya kira penting. Ini slide terakhir saya ya. COVID-19 ini memberikan gambaran pada kita semua bahwa kita ini makhluk yang lemah jika head to head berhadapan dengan kemahakuasaan Allah ya. Allah itu kalau sudah punya iroda ya seperti ini ya. Tidak ada satupun iroda Allah yang bisa head to head bisa dipengaruhi oleh yang lain. Yang kedua, kita harus mewujudkan kehidupan yang lebih bersahabat dengan alam. Ya. Beberapa hari yang lalu ada tulisan Pak Dahlan Iskan yang ada di Dahlan Iskan Way itu ya. Itu sangat menarik menurut saya menggambarkan bagaimana birunya langit Jakarta. Yang selama ini langit Jakarta itu diwarnai dengan polusi yang luar biasa. Lalu kemudian dengan kebijakan PSBB tadi atau social distancing,
physical distancing tadi itu, lalu orang menjadi tidak mau keluar rumah. Lalu kemudian udara menjadi segar yang membuat kemudian langit-langit ya kita menjadi sangat enak kita lihat pemandangannya. Udara sangat segar. Karena itu penting hidup bersahabat dengan alam itu. Lalu yang ketiga, membangun peradaban baru. Harus diakui COVID-19 ini membuat kita menjadi hidup lebih berhati-hati, lebih sehat, ya bersih, taat pada peraturan, ya disiplin luar biasa, ya. Meskipun ada 1, 2, 3 dan seterusnya yang masih tadi saya katakan menantang takdir itu, ya menantang hukum Allah itu. Lalu yang keempat, ada peningkatan spiritualitas religius kita yang luar biasa. Ini harus diakui ya. COVID-19 ini membawa kita menjadi lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak berdoa. Tadi ada pertanyaan kepada saya, sampai kapan kira-kira ini terjadi? Ya kita nggak tahu. Kalau prediksi ilmuwan saintis kita, bisa jadi bulan Juli, Agustus, bahkan mungkin sampai tahun ini berakhir. Mudah-mudahan tidak sampai lah ya. Ada juga pertanyaan apakah Ramadan nanti masih bersama Corona? Ya sangat mungkin Ramadan nanti akan masih bersama Corona. Gitu ya. Lalu penguasaan iptek kita juga bertambah. Ya. Tadinya kita nggak mengenal Zoom, kita kemudian mengenal Zoom, kita ada Zoom meeting seperti ini. Guru-guru kita, dosen kita yang asalnya gaptek, kemudian menjadi well educated ya di bidang IT ini. Tadi Pak Rektor berharap dengan work from home ini ada berharap produktivitas kita menjadi semakin meningkat. Mudah-mudahan selama COVID-19 ini ada sekian banyak buku yang lahir dari kampus Muhammadiyah Gresik ya, yang ditulis oleh dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Gresik di masa-masa luang yang luar biasa waktunya di rumah ini. Lalu tetap berkarya dalam ketakpastian. Saya sedikit kemarin mengikuti paparan Pak Yoto menaklukkan ketakpastian itu luar biasa. Lalu kita di era COVID-19 ini juga ada budaya filantropi almaunisme yang luar biasa. Saling tolong-menolong, termasuk Muhammadiyah melakukan the theology of almaunism yang luar biasa yang dilakukan oleh Muhammadiyah kita. Di slide awal-awal tadi ada slide saya yang mungkin saya Skype ya. Ada 59 rumah sakit Muhammadiyah yang disiapkan untuk menangani COVID-19 ini. Itu budaya baru yang hemat saya luar biasa, filantropi, tolong-menolong, almaunisme yang luar biasa yang kita lakukan. Saya kira itulah sebagai pemantik diskusi kita. Mohon maaf mungkin agak panjang ya. Dan saya kira nanti akan bisa dilanjutkan dengan Pak Taufik dan kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Saya kira itu Mas Haris, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dianto, menarik sekali. Kita bahas tentang agama dalam pusaran COVID ini. Sebelum kita sesi diskusi atau tanya jawab, selanjutnya ada materi sedikit dari Pak Taufik, Ketua PDM, yang akan menyampaikan paparan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini terkait dengan agama di pusaran COVID-19. Kepada Bapak Dr. Taufik Hamadi, kami persilakan Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang lagi sambung dengan link yang kita gunakan ini, kita panjatkan syukur kepada Allah yang selalu memberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Jadi saya kalau memandang adanya kejadian penyebaran COVID-19, saya mulai dari ayat Al-Quran yang Allah mengatakan wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpa kepada kamu yang itu adalah bersifat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, itu sumbernya adalah
berasal dari dirimu sendiri. Nah, tadi ketika Prof. Wianto menjelaskan tentang ta'un, itu juga sudah digambarkan bahwa munculnya ta'un itu erat kaitannya dengan perilaku masyarakat, baik perilaku secara individu maupun perilaku secara sosial. Secara teologis kita seperti Pak Hasan tadi menyatakan ini semuanya adalah asal sumbernya adalah Allah, tapi juga tidak bisa dikaitkan dengan perilaku kita. Virus corona itu istilahnya makhluk Allah yang tidak bernafas. Makhluk ini makhluk yang tidak bernafas, tidak makan, tidak minum, tidak bermetabolisme. Jadi tidak membuang kotoran, tidak punya rasa lelah, tidak istirahat dan tidak tidur, dan tidak tumbuh. Tidak ada virus itu bisa bertumbuh. Oleh sebab itu kemarin banyak orang kaget melihat foto di WA karena mereka menemukan ada virus corona sebesar pentol bakso. Nah, setelah diperhatikan ternyata bukan virus corona, ternyata isinya buah kedondong itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, corona ini juga tidak memiliki rasa sensasi. Rasa sensasi itu artinya tidak punya rasa ingin mencintai atau ingin dicintai. Jadi kalau ada di WA itu ada keterangan bahwa tidak ada anak-anak yang terpapar virus corona. Itu disebabkan karena corona itu makhluk yang mencintai anak-anak. Pasti bukan itu alasannya. Kalau anak-anak terhindar dari corona pasti bukan itu. Ia juga tidak memiliki rasa takut. Nah, karena itu yang terpapar tidak hanya orang biasa, pejabat tinggi pun juga terkena. Seperti kita ikuti berita-berita di televisi itu. Bahkan di TV itu ada tagline yang berbunyi bersama kita lawan corona. Tetapi setiap hari masih tetap ada laporan penambahan jumlah orang yang positif corona. Itulah hebatnya virus yang akhir-akhir ini disebut dengan virus Sayyid Corona. Allah berfirman, Innallaha la yastahi ayyadhriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan dari nyamuk sebagai tanda kebesarannya atau makhluk lain yang lebih kecil darinya. Ya, makhluk lain yang lebih kecil itu kita sekarang saksikan ya corona ini. Jadi corona ini munculnya kembali kepada ulah perbuatan manusia yang mana itu tidak bisa kita definisikan manusia dalam kelompok tertentu sebab virus corona itu memiliki sifat yang subjektif, tidak diskriminatif. Kalau semula orang berpandangan yang terkena corona itu hanya orang-orang kafir saja, tetapi kenyataannya kemudian virus corona itu menyebar secara global, mengena di negara apa saja, dan yang terkena itu bisa orang kafir, bisa orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak menerangkan panjang lebar karena tadi Prof. Wianto itu sudah sangat panjang lebar. Hanya saja saya ingin tambahkan di tengah-tengah penyebaran COVID Corona itu, ini kita atau masyarakat ini banyak keraguan, banyak kebimbangan. Karena terlalu banyaknya perdebatan-perdebatan tentang Corona dan cara penangkalannya. Kita lihat lagi dalam masalah apa itu bagaimana cara menanggulangi. Dulu kita sering mendengar
supaya tidak terkena corona itu harus banyak berjemur di bawah terik matahari. Katanya pada jam 10 pagi itu yang paling efektif ya. Tetapi pendapat yang lain berjemur pada jam 10 seperti itu tidak direkomendasikan karena bisa menyebabkan kanker kulit maksudnya. Ada juga yang melakukan perlindungan diri dari virus itu dengan penyemprotan kepada warga asing yang masuk ke kampung itu. Sekarang kampung kita itu sudah ditutup, sudah lockdown semua, dan di pintunya itu ada penyemprotan disinfektan, disemprotkan kepada orang yang masuk itu. Itu pun juga ada pendapat lain, penyemprotan disinfektan kepada tubuh orang secara langsung itu tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan iritasi pada tubuh manusia, terutama yang terkena mata. Jadi banyak sekali perdebatan-perdebatan yang muncul dari respon masyarakat. Dalam keadaan yang seperti itu kita harus mensikapinya dengan lebih hati-hati karena Al-Quran mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah mengatakan jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki dasar ilmunya, karena pendengaran, penglihatan, dan niat yang ada dalam hatimu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi masyarakat sering kadang-kadang tuh ada berita begini diikuti, ada berita begitu diikuti, padahal banyak unsur berita-berita yang hoak atau berita yang tidak hoak namun kontennya juga tidak benar. Karena inilah penting sekali bagi warga Muhammadiyah dalam keadaan situasi masyarakat yang serba kebingungan, itu memperhatikan arahan para pimpinan. Jadi Rasulullah kalau mengatakan ju'ilal imam liyu'tamma bih, pemimpin itu dijadikan untuk diikuti, maka sebagai warga perserikatan itu harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh pimpinan, lalu kemudian arahan pimpinan itu betul-betul diikuti, tidak mencari jalan sendiri-sendiri. Saya kira itu yang saya tambahkan dari penjelasan Prof tadi itu, karena yang dari Prof tadi itu juga sama yang mau akan saya sampaikan, jadi supaya tidak mengulang ya, cukup tambahannya saja. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah mendengarkan dua paparan hal yang menarik dari Prof Bianto dan Pak Taufik terkait dengan bagaimana agama ini kemudian di pusaran atau di tengah-tengah COVID-19. Selanjutnya, silahkan jika ada hal yang kemudian kita diskusikan bersama atau kemudian kita bahas bersama, kita open saja, silakan nanti dinyalakan audionya, ya. Mungkin satu persatu nanti bisa dinyalakan audionya, kemudian apa yang kemudian disampaikan saya persilahkan. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian. Bu Tuti? Ya. Oke. Ada yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya menanggapi perbedaan pendapat. Kebetulan posisi rumah saya dekat dengan Masjid Jalan Raya. Yang ada Jumatan, ada salat jamaah. Saya di kampus itu ke masjid sangat prihatin. Hanya ada saya dan satu jamaah dari luar. Kemudian nyusul 1, 2 sampai paling banyak di perempuan itu 4. Nah ini bagaimana kondisi kayak gitu? Mana yang diikuti dari segi agama? Yang kedua, kerumunan massa itu kan dilarang oleh polisi. Kebetulan rumah saya itu dekat dengan Satlantas. Hari ini pengurusan SIM yang berjubel luar biasa. Sampai parkirnya itu meludak ke rumah. Nah ini bagaimana sikap saya kalau didasarkan atas agama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin sebelum ditanggapi oleh pemateri pada pagi hari ini? Silakan. Belum? Mungkin monggo Prof Bianto perlu ada yang tanggapi, Prof? Iya,
Pertama, soal perbedaan pendapat pelaksanaan ibadah Jum'ah tadi ya. Jangankan di rumah Bu Dekan ya, di dekat masjid dekat PWM itu juga 3 Jum'ah yang lalu itu nggak ada Jumatan. Keputusan takmir mengatakan nggak ada Jumatan, tapi 2 Jumat terakhir itu diadakan. Jumat minggu ini itu kemudian pas waktu saya khutbah sesungguhnya, tapi saya bilang saya makmum pada maklumat PP Muhammadiyah dan lain-lain ya, saya kasih alasan yang normatif semua. Karena itu saya minta untuk cari khotib yang lain, tapi tetap dilaksanakan. Saya bilang mengapa sih kok tetap dilaksanakan? Ya karena eman infaknya katanya begitu. Jadi eman infaknya, lalu kemudian saya dengar sih nggak bisa bayari tukang. Nah, ini kan terus berkembang alasan ekonomi dan lain-lain. Sesungguhnya ini soal-soal yang kadang-kadang secara real dihadapi oleh masjid-masjid kita, oleh umat kita ya. Kalau Masjid Muhammadiyah saya yakin mayoritas sudah patuh ya dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah. Tetapi masjid yang masuk kategori fasum, kebetulan di depan PWM itu bukan masjid PWM ya, itu masjid fasum. Jadi kita nggak bisa memutuskan untuk terkait dengan masjid itu. Ya sudah, yang penting kita sudah sampaikan apa yang menjadi keyakinan kita, dan saya kira posisi itu Bu yang perlu juga disampaikan oleh Ibu kepada keluarga, kepada jamaah. Saya ingin mengatakan beginilah, biarlah yang menindak soal yang menjadi pelanggaran peraturan itu biarlah pemerintah ya. Dalam kaitan ini adalah aparat. Ada pendapat ulama yang seringkali kita kutip pendapatnya itu ya, yang mengatakan bahwa yang boleh melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya 2 golongan. Pertama adalah ulama karena dia punya ilmunya. Ya, ulama itu punya ilmunya, karena itu dia boleh melakukan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu. Yang kedua itu adalah pemerintah. Pemerintah itu boleh melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar karena pemerintah itu punya aparat, punya kekuasaan. Nah, kita ini kan tidak punya aparat, tidak punya kekuasaan. Kalau Pak Taufik itu boleh karena ulama ya dia ya, beliau. Karena itu kita nggak boleh kalau menghadapi sesuatu yang kita pandang mungkarot, tidak baik ya, penuh dengan bahaya, itu lalu kemudian kita melakukan hukum sendiri-sendiri itu nggak boleh. Ya. Baiknya diserahkan ke tadi itu Bu, kalau menurut saya ya, diserahkan ke aparat tadi itu. Nah, yang kedua kaitan sama pengurusan SIM tadi itu, ya mungkin saja di tengah-tengah kerumunan itu ada physical distancing ya, yang dilakukan pengaturan jarak, pakai masker atau apa gitu, mungkin saja karena SOP aparat biasanya lebih ketat. Nah, itu yang ingin saya sampaikan sungguhnya. Baik, terima kasih Prof. Nggih, Bu. Ada tambahan mungkin dari Pak Taufik? Ya, jadi begini, karena saya itu posisinya itu pimpinan daerah harus memperhatikan pimpinan yang lebih atas, yaitu pimpinan wilayah maupun pimpinan pusat. Nah, baik dari pimpinan pusat maupun dari pimpinan wilayah itu sudah menurunkan maklumatnya. Itu dulu pada waktu awal-awal tuh maklumat itu masih ada poin pada dasarnya dilarang. Tapi kemudian ada rukhsahnya dengan protokol yang ketat. Ya. Nah, dari maklumat yang dari PP maupun dari PW itu sudah dilanjutkan oleh PDM melalui edaran. Lalu kemudian kami di PDM itu diundang oleh Pemkab Gresik, seluruh pimpinan ormas hadir di situ bersama forum
pimpinan daerah. Itu hasil kesepakatan bersama di Gresik itu sama persis dengan apa yang dimaklumatkan oleh PP dan PW. Jadi sudah seirama, sudah frekuensinya sama antara yang di Muhammadiyah dengan di pemerintah, termasuk dengan organisasi-organisasi yang lain di Gresik, itu sudah sama. Tapi kesepakatan bersama itu usianya hanya 1 hari. Besoknya sudah kesepakatan maklumat bersama itu usianya hanya 1 hari, terus diganti dengan kesepakatan bersama di Gresik. Kenapa kok bisa terjadi muncul kesepakatan bersama pada hari berikutnya? Saya sebagai pimpinan Muhammadiyah daerah itu sepertinya tidak terlalu banyak masalah. Setelah keluar maklumat bersama, malam itu saya hanya dapatkan WA 2 kali saja. Itu pertanyaannya benar tanya Ustadz, benar tanya Ustadz. Itu saya jawab benar. Jadi isinya itu sebagaimana yang dimaklumatkan PP, PW, dan juga yang disampaikan oleh pemerintah itu. Tapi berbeda dengan organisasi yang lain, pimpinan organisasi yang lain tuh semalam tidak tidur malam itu. Karena banyak anggota masyarakat mempertanyakan keputusan itu, dan itulah yang kemudian menyebabkan muncul kesepakatan bersama. Di situ yang perlu digarisbawahi adalah protokolnya itu. Yang ada dalam kesepakatan bersama itu, protokolnya itu. Protokolnya itu ya kalau ke masjid itu yang batuk, yang pilek harus dilarang. Yang dicek dulu pakai termogan, yang di atas 37 harus dilarang. Lalu kemudian harus pakai masker, bawa sajadah sendiri, softnya berjarak 1 meter, karpet digulung, dan seterusnya. Itu beredarlah, itu yang digunakan di masjid-masjid kampung selama ini. Sementara yang di Masjid Muhammadiyah masih tetap kembali kepada rujukan maklumat PP dan PW itu. Itulah yang bisa kita saksikan beberapa minggu terakhir. Memang di Masjid Muhammadiyah tutup, walaupun di masjid-masjid kampung itu biasa masih melaksanakan sholat Jumat bersama. Nah, kalau yang ditanyakan oleh Bu Tuti, yang social distancing di mana tadi, Samsat ya, yang berjubel ngurus SIM atau tes SIM, itu sama. Itu juga sama pertanyaan warga, kenapa kok yang dilarang di masjid saja, yang di mall kok nggak dilarang, yang di pasar kok juga nggak dilarang. Nah, itu perlu saya sampaikan bahwa memang pemerintah itu bersikap tegas dalam hal kemasjidan. Sebab orang datang di masjid, kegiatannya itu fokusnya ibadah. Jadi kumpul-kumpulnya kumpul ibadah. Ibadah yang bersifat mahdhah. Sedangkan kalau orang punya urusan di luar masjid, apakah itu kegiatan ekonomi, itu ya ibadah, tapi ibadahnya ghairu mahdhah, dan itu terkait dengan kepentingan nafkah keluarga. Nah, karena pemerintah kalau seandainya melarang yang ngurusin, yang membuka warung-warung kecil, yang belanja-belanja di pasar, itu kalau ditutup semua, konsekuensinya pemerintah ya harus mengganti. Karena keterbatasan pemerintah menurunkan kebijakan seperti itu, maka yang di mal, yang di pasar itu memang dikembalikan kepada sikap masyarakat itu sendiri. Itu Bu. Terima kasih. Atas pertanyaan. Terima kasih Pak Dr. Taufik atas penjelasannya. Baik, monggo silakan jika ada yang perlu ditanyakan lagi atau kita diskusikan. Bentar Pak Hasan. Kalau nggak ada nanti saya nyambung ikut nanya. Nggih, Kang ya. Tapi biarkan yang lain dulu. Nggih, Pak Hasan, gimana Pak Hasan? Ya, terima kasih. Ini terkait dengan di wilayah Gresik, terutama masjid-masjid Muhammadiyah. Saya mohon maaf kepada Pak Taufikullah Ahmadi sebagai Ketua PDM Gresik.
karena di edaran yang dari PDM ditandatangani oleh Pak Taufik dan oleh Sekretaris PDM Pak Dr. Sarwaidi, maka memang ada celah di situ dalam edaran yang sedikit tidak merujuk secara sempurna terhadap maklumat dan pedoman ibadah pimpinan pusat Muhammadiyah. Sehingga ini kasusnya di Dukun dan Sedayu, kebetulan adik-adik saya di Dukun dan Sedayu itu banyak berkecimpung dalam ketakmiran masjid-masjid di Muhammadiyah. Sehingga ketika ditanya, lo kok masih sholat berjamaah di masjid? Oh, PDM Gresik, Mas, masih membolehkan, gitu. Jadi ini mungkin edaran PDM, mungkin perlu dilihat kembali. Kalau Pak Taufik dalam kauliyahnya itu sudah bagus, tapi dalam redaksionalnya atau takririahnya yang ditandatangani oleh Pak Taufik itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Taufik Ahmadi tadi itu. Ke dalam edarannya Pak Taufik memperbolehkan, katanya begitu. Ini versi adik saya. Saya belum lihat edaran dari PDM. Nah, kebetulan di Masjid Kampus, teman-teman takmir itu hari Jumat kemarin rapat dengan saya sebagai pimpinan di UMG. Kemudian saya tidak memperbolehkan apapun alasannya kecuali kalau di Gresik tim kesehatan, bukan kiai saya bilang gitu, tim kesehatan dan bukan ulama menyatakan bahwa di Gresik sudah bebas COVID-19. Nah ternyata di Gresik ini masih zona merah. Akhirnya saya putuskan di Gresik Jumat kemarin itu tetap tidak boleh sholat Jumat di masjid, silahkan diganti sholat zuhur di rumah masing-masing. Tetapi di dekat rumah saya kebetulan di kampus hari Jumat kemarin itu, di dekat rumah saya itu, tepatnya Masjid Muhammadiyah Taqwa Pungangan, itu juga melaksanakan sholat Jumat di masjid. Saya tidak tahu, belum saya nanya teman-teman takmir di Masjid Taqwa Pungangan ini. Karena saya posisi di Madura, bapak saya sakit, tapi nanti itu saya kembali ke Gresik. Ini perlu dicermati oleh Pak Taufik, karena di masyarakat Gresik, rata-rata yang Muhammadiyah di cabang dan di ranting itu sudah banyak yang melaksanakan sholat Jumat di masjid, sholat zuhur di masjid, katanya merujuk kepada edaran pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik. Saya sampaikan bagaimana dengan edaran PP Muhammadiyah dan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kemudian teman-teman tidak jawab. Tapi kalau Pak Hasan, ini karena ini masalah fikih, maka memang bertanyanya kepada kiai dan kepada dokter. Jangan hanya pada kiai dan juga jangan hanya kepada dokter. Walaupun saya akan tutup dalam masalah ini, dalam hadis itu, at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Ini yang mungkin dipakai oleh teman-teman Kiai Muhammadiyah yang memang, maaf, dalam tanda kutip yang tidak berlatar belakang akademis, sehingga apapun yang terjadi yang penting mati syahid. Ini yang perlu dikomentari Pak Yoto nanti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada tanggapan mungkin dari Pak Taufik? Atau Pak Bianto? Tadi Pak Taufik mestinya yang kasih tanggapan. Oh gitu. Ya. Ada tanggapan mungkin Pak Taufik terkait surat Pak Taufik gimana? Jauh-jauh hari saya selalu berkoordinasi ya untuk menjalankan di lapangan itu. Koordinasi saya memang banyak dengan pemerintah kabupaten. Dan sebelum PDM mengeluarkan edaran itu sudah ditanya oleh Kesbang Linmas bagaimana masing-masing sikap ketua organisasi. Saya ada di situ bersama MUI itu sikap kita sama dengan yang disampaikan Pak Hasan itu, bahwa kita mau menyatakan ini Gresik ini lockdown itu menunggu informasi dari yang berwenang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Apakah di Gresik itu sudah zona merah atau belum? Itu dulu sejak awal kita pantau. Lalu kemudian kita keluarkan edaran menindaklanjuti maklumat dari PP dan PW. Memang ada poin yang nomor 12 itu. Nomor 12 itu sifatnya kanalisasi. Nomor 12 itu jika ada yang nomor 11 itu kan jelas secara umum tidak boleh, kan gitu.
Lalu yang nomor 12, atau gini, nomor 12 itu yang A enggak boleh. Kemudian kalau yang B itu kalau ada masyarakat masih ngotot, gitu. Masyarakat yang masih ngotot, itu kemudian kita beri batasan protokol. Karena kita itu mempertimbangkan, kadang-kadang kita ini harus melakukan pendekatan secara kelembagaan. Secara kelembagaan Muhammadiyah sudah tegas, sudah tidak boleh. Tapi ada pendekatan yang bersifat kemasyarakatan. Walaupun itu diedarkan, masyarakat setiap hari tetap saja mempertanyakan edaran itu. Nah, karena itu kemudian kita beri protokol. Sebenarnya kalau protokol itu dilaksanakan secara disiplin, di lapangan masih banyak yang belum sesuai dengan protokol. Nah, di Muhammadiyah itu dalam pantauan saya, ketika saya ditanya oleh Pak Kapolres, itu saya sudah menjelaskan bahwa masjid-masjid Muhammadiyah sudah tutup Jumatannya itu. Di kota Gresik itu sudah merata tutup. Kira-kira dalam 2 minggu sudah tutup. Tapi kira-kira masyarakat karena sudah merasa lockdown 2 minggu. 2 minggu itu kira-kira dianggapnya masa inkubasi corona itu memang sedikitnya 14 hari. Begitu 2 minggu sudah terlewati atau bulan Maret sudah terlewati, lalu kemudian bulan April, Jumat yang kemarin masih banyak yang tutup. Nah, Jumat yang kedua di bulan April itu, sebagian Masjid Muhammadiyah sudah, yang kemarin tidak sholat Jumat, itu sudah mulai membuka kembali seperti yang disebutkan oleh Pak Hasan tadi, yang di Pongangan, yang di Ki Haji Khalil, perguruan Muhammadiyah. Itu semuanya dikerjakan dengan pendekatan kemasyarakatan karena warga masyarakat itu tetap datang ke masjid. Nah, datang ke masjid pada hari Jumat, lalu kemudian hanya digunakan sholat zuhur, itu malah dipertanyakan dalam fikih. Tapi kalau tidak datang ke masjid, lalu kemudian sholatnya di rumah, ya tidak ada sholat Jumat di rumah sendirian. Tapi kalau sudah datang ke masjid, walaupun sudah dilarang, tapi mereka datang, maka ketika datang itulah mereka kemudian mengambil sikap ya Jumatan dalam sifat yang terbatas. Itu karena pertimbangan kemasyarakatan. Secara kelembagaan itu sudah tegas Muhammadiyah melarang. Jadi perlu edukasi. Yang masih melakukan pendekatan kemasyarakatan itu perlu diedukasi supaya betul-betul memperhatikan maklumat PP dan PW itu. Saya kira begitu, Mas Hasan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke. Monggo Kang Yoto. Ada tambahan Kang Yoto? Baik, terima kasih. Waduh, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Bianto, Pak Ustadz Taufik. Menarik. Saya yang sudah lama tidak berdiskusi teologi begini menjadi pikiran saya sejak tadi itu kayak dirangsang jauh untuk berpikir gitu ya. Karena bicara teologi Jabariyah, Qadariyah, Kasbiyah itu sudah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah lama tidak membicarakannya, dan kali ini saya mendapatkan satu refreshing yang luar biasa. Terima kasih untuk Bapak berdua. Dan ditambah dengan case-case yang menarik. Bagaimana sebenarnya respon umat Islam, baik yang di NU, di Muhammadiyah maupun yang di luar NU dan Muhammadiyah, yang kalau saya lihat berarti sama-sama ada Jabariyahnya, sama-sama ada Qadariyahnya, tapi juga sama-sama ada Ahlus Sunnah wal Jamaah Kasbiyahnya gitu ya. Yang kalau saya pahami sebenarnya semua itu sama-sama sedang ingin menunjukkan ketaatan kepada Allah. Artinya kalau Jabariyah itu berarti taatnya kemudian adalah pasah bongkokan sikapnya seolah-olah Tuhan hadir gitu tanpa ada wasilah apapun. Kalau Qadariyah itu kemudian adalah heavy-nya ya juga sama-sama taat gitu ya, sama-sama taat. Karena Tuhan sudah menyerahkan semuanya ini, jadi bentuk ketaatan saya adalah
Saya mengikuti apapun yang sudah diserahkan Tuhan kepada saya dan saya akan maksimal. Yang menarik itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kasbiyahnya itu menarik. Kenapa? Karena sama-sama ingin taat kepada Tuhan, tapi melalui mekanisme sunnatullah, baik hukum sosial maupun hukum alam dan hukum syar'inya. Jadi itu menariknya di situ. Lalu kalau orang itu tidak bisa memahami sendiri hukum alam, tidak bisa memahami sendiri hukum-hukum sosial, maka ikutilah orang yang punya otoritas. Misalnya adalah pemerintah dan negara itu orang yang punya otoritas. Muhammadiyah orang yang punya otoritas, NU punya otoritas, kemudian para ilmuwan, ahli kesehatan, ahli biologi, ahli pandemi, endemologi itu adalah orang-orang yang punya otoritas. Dan orang-orang yang punya otoritas ini kan, kalau istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan berarti Ahlus Sunnah itu adalah sunnah, tudarullah, sunnatullah, dan syar'i tadi itu. Lalu kalau jamaah itu berarti adalah mengikuti apa yang menjadi pemahaman umum, pemahaman publik. Nah, kalau itu kira-kira kalau publik itu sepakat bahwa rujukannya adalah para ahli, maka ini adalah para ahli, kira-kira begitu. Nah, ini saya ingin mengkonfirmasi. Ini kan pikiran saya muncul ketika sambil mendengarkan tadi itu. Oh, kalau gitu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya adalah Muhammadiyah ini sebagian besar pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian tadi, di mana loyal kepada Allah tapi dengan mekanisme wasilah, betul-betul menggunakan sunnatullah, qadarullah, dan syariatullah, ditambah kemudian bagaimana otoritas gitu ya. Otoritas Muhammadiyah, otoritasnya pemerintah, itu kan otoritas. Itulah jamaah sebenarnya. Karena jamaah itu dalam pengertian di mana kita terlibat pada konsensus publik secara bersama-sama. Ini tadi saya ingin mengkonfirmasi. Nanti saya mohon Bapak-Bapak bisa memberikan perspektif apakah ini kira-kira catatan atas kesimpulan awal saya ini. Yang kedua, menarik kalau bicara tadi disampaikan soal taun, dan menariknya adalah ternyata agama-agama apapun itu sudah punya narasi tentang wabah. Dan secara sejarah itu sangat masuk akal karena di masa lampau yang namanya wabah itu jauh lebih banyak dibanding dengan zaman sekarang. Yang membedakan tidak ada istilah social distancing, gitu. Tidak ada physical distancing, tidak ada. Tapi spatial distancing sudah dilakukan yang namanya lockdown tadi itu. Jadi untuk lockdown itu spasial. Jadi ada wilayah yang harus diambil jarak antara wilayah. Dan narasi itu sudah sangat jelas gitu kan. Nah, yang kemudian yang kemudian belum banyak itu kan apakah kemudian physical distancing itu bagian dari kasbiyah kita, ikhtiar kita, yang tidak hanya spatial distancing. Kalau tadi hadis yang dikutip itu spatial distancing, lockdown itu. Tapi kalau misalnya adalah interaksi fisikal dan sosial, mungkin perlu narasi hadis maupun Qur'annya yang lebih agak disyarahkan gitu, diperjelas soal itu. Yang terakhir adalah kalau di zaman lampau mungkin ada taun tidak produktif, tapi bagaimana sekarang kita bisa menjadi produktif, kira-kira adalah narasi-narasi keagamaan baru dalam konteks beribadah, dalam konteks kerja, dalam konteks hubungan sosial. Ini kan sebenarnya bukan berarti bahwa kita ini tidak silaturahim gitu. Silaturahim kalau dulu kan ada narasi tasofahu yadhabu hillu angkulubikum gitu. Harus jabat tangan, banyak silaturahmi itu datang, silaturahmi banyak rezeki. Nah, mungkin ini perlu narasi-narasi baru atau hadis-hadis yang perlu diungkapkan itu. Bagaimana sekarang bentuk-bentuk silaturahmi, bentuk-bentuk mendapatkan rezeki kasbi dengan cara yang lainnya. Itu Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih. Profesor dulu, monggo. Monggo, Iya, ini penjelasan tambahan yang menurut saya luar biasa. Kang Yoto ini kan alumni IAIN ya. Nah, ini menunjukkan beliau ini masih alumni IAIN. Jurusan tadris bahasa Arab kalau nggak salah ya, Kang Yoto ya.
Orang bahasa Arab ini. Iya. Jadi memang kalau kita membaca perdebatan teologi Islam memang nggak ada habisnya ya. Bahkan penjelasannya itu seringkali rumitnya minta ampun ya. Dibahas di S1, S2, S3 dengan penjelasan yang sangat tidak tuntas juga. Nah, kita menemukan banyak case yang hemat saya mengemuka ketika kita melihat bagaimana respon elit agama kita, respon umat kita terhadap wabah yang begitu dahsyat yang namanya corona ini. Yang tadi kalau secara umum saya gambarkan ada 3 kelompok tadi itu ya. Bahkan melalui gambaran 3 kelompok itu, kita sering melihat orang yang selalu mengatakan saya ini aswaja, saya ini ahlussunnah wal jamaah, tapi dalam prakteknya sangat jabariyah ya, sangat fatalistik. Misalnya mengatakan hidup mati itu sehat sakit itu tergantung takdir Tuhan. Sesungguhnya itu kan sangat fatalistik. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ada teori yang tadi disebut Pak Yoto sebagai teori kasab tadi itu ya. Ada ikhtiar, ada usaha yang menentukan bagaimana kita menjemput takdir, memilih takdir. Takdir itu soal pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita semua. Kita mau memilih takdir yang baik atau yang buruk itu bergantung pada kita, dan disitulah sesungguhnya teori ikhtiar usaha itu penting untuk hadir menyertai takdir-takdir Tuhan itu. Takdir itu kan ketetapan Tuhan ya intinya. Dan apa yang kita sebut sebagai takdir Tuhan itu sesungguhnya adalah apa yang sudah terjadi. Jelas-jelas nyata terjadi. Misalnya Kang Yoto menjadi bupati itu takdir Tuhan karena sudah menjadi bupati. Sebelumnya kan masih misteri, masih mereka-reka. Ya, kita juga nggak tahu di mana kita meninggal, bagaimana prosesnya. Kita masih mereka-reka. Nah, di tengah-tengah misterius itulah kita perlu berikhtiar. Disitulah yang disebut dengan teori kasab itu, teori ikhtiar, teori usaha yang sangat penting. Itu pandangan yang sangat moderat dan populer di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi yang sangat sulit adalah ketika orang tidak punya banyak pilihan ya. Saya tadi waktu ke sini dari rumah di Penele ke PWM itu saya melihat ada LAN itu angkutan kota M ya, LAN M. Itu ada tulisan saya tidak takut corona, saya takutnya kalau anak istri tidak makan. Coba bayangkan ya, orang nggak punya pilihan, orang bekerja di sektor informal ya. Bahkan ada kelompok masyarakat kita, kelompok-kelompok tradisional itu pilihannya hanya punya pilihan berdoa. Ya, dia banyak berdoa, banyak baca sholawat. Hanya sayang di Muhammadiyah itu jarang ya Pak Kiai Taufik menyelesaikan masalah dengan sholawatan itu. Enggak ada saya kira ya. Lebih banyak itu banyak ikhtiarnya. Karena kelompok Muhammadiyah itu kelompok yang well educated saya kira. Dan kita harus akui bahwa ragam respon itu terjadi luar biasa, dan hemat saya di posisi inilah kita penting untuk menunjukkan kita menjadikan COVID-19 ini sebagai bagian dari dalam lintasan sejarah yang sangat luas. Respon yang tepat itu hemat saya adalah respon yang positif, yang rasional, yang saintifik ya. Positif itu tadi yang sebagian tadi disampaikan Pak Yoto itu. Jadi tidak menganggap corona ini sebagai kesempatan untuk bermalas ria, ya. Tetapi bagaimana di tengah-tengah suasana kita sedang ada wabah corona ini tetap menjadi produktif, ya. Tadi harapan Pak Rektor itu produktif, menulis ya. Saya juga menulis apa saja yang bisa saya tulis ya. Bahkan menulis itu menurut saya penting untuk menghindari rasa sakit ya, supaya nggak sakit menulislah gitu ya, menjadi penting. Nah, tadi saya kutipkan ada pernyataan Jalaluddin As-Suyuti. Itu mengatakan bahwa ada 2 kelompok orang yang boleh melakukan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu hanya boleh dilakukan oleh 2 kelompok orang. Yang pertama itu adalah ulama, karena dia punya ilmunya. Pak Taufik ini beliau bisa melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Kita semua karena punya ilmu di kampus boleh melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar.
Nah, kelompok yang kedua adalah umara, karena punya aparat, punya kekuasaan. Di luar itu tidak boleh. Ya. Kalau di luar itu dikasih kesempatan akan chaos itu ya. Masing-masing orang akan mengambil kesempatan untuk bertindak main hakim sendiri, dan itu tidak akan terjadi disorder society, masyarakat yang tidak beraturan. Nah, karena itu maka menjadi penting bagaimana kita menjadikan COVID-19 ini sebagai bagian dari pelajaran yang luar biasa, dan kita akan bisa mengambil sebagai pelajaran kalau kita berpikir tadi positif, lalu kemudian rasional, dan sikap ilmiah kita harus kita kedepankan ya. Jangan sampai sikap-sikap emosional pasrah pada takdir lalu kemudian membuat kita jatuh dalam bahaya yang lebih besar. Saya setuju ada narasi-narasi positif, meme-meme positif yang dikembangkan, bahkan kalau bisa lewat Mas Faris ya, kreasi Mas Faris Unmu Gresik buat misalnya quote-quote pernyataan Pak Yoto, Pak Rektor, Pak Ketua PDM, kita semua sekitar akademikus UMG ini yang bernada positif ya, lalu optimistik dalam melewati corona yang luar biasa ini. Saya kira itu tambahan penjelasan dari yang tadi. Saya kira kita juga dapat tambahan ilmu yang luar biasa dari Pak Yoto tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pak Taufik, tambahan? Ya, saya mengajak kepada warga Muhammadiyah untuk memaknai peristiwa virus corona ini sebagai ujian dari Allah. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Jadi dalam situasi corona ini sangat relevan dengan apa yang disampaikan Allah dalam ayat Al-Quran, karena corona itu menjadikan masyarakat takut. Ya, di situ itu al-khawf. Allah menguji dengan ketakutan. Wa naqsim minal amwal, juga diuji dengan kurangnya penghasilan. Semua elemen masyarakat itu yang dikeluhkan segmen pekerjaan apa saja, itu sekarang ini sedang mengalami krisis. Kita mendengar masyarakat-masyarakat dari lapisan pekerjaan apapun itu semuanya mengalami penurunan, istilahnya penurunan penghasilan. Wal anfus juga diuji oleh Allah dengan hilangnya jiwa. Jadi berapa yang sudah meninggal dunia karena COVID. Itu juga perlu kita perhatikan. Sehingga yang sangat penting untuk kita teguhkan ini adalah kesabaran. Allah mengatakan wabasyyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang yang tetap sabar. Nah, orang yang sabar itu dikasih oleh Allah 3. Ulaika alaihim sholawat, mendapatkan sholawat dari Allah, wa rahmah, mendapatkan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan tetap berada dalam petunjuk Allah. Ya, ini yang harus perlu kita pegang teguh, kesabaran, dan tetap bersyukur. Kalau kita membaca dalam Al-Quran, kita mengalami ujian COVID ini, kalau kita hitung di Indonesia itu ya masih bulan Maret dan April. Kalau kita ikut di Wuhan sana sejak bulan Desember. Nah, ini berarti kalau kita hitung dari Desember, ya Desember, Januari, Februari, Maret, April. Masih berlangsung 5 bulan. Coba bandingkan dengan apa yang dulu dialami umatnya Nabi Yusuf. Di dalam Al-Quran itu diterangkan summa ya'ti mim ba'di dzalik sab'un sidat, 7 tahun. Kira-kira siap nggak kira-kira masyarakat kita ini kalau diuji oleh Allah 7 tahun. Nah, tapi 7 tahun itu ketika terjadi di zaman Nabi Yusuf, pemerintah punya langkah yang jelas. Punya perencanaan dan langkah yang jelas. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu, bagaimana
perencanaan pemerintah yang lebih jelas seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf di zaman itu. Dengan ujian Allah selama 7 tahun, tapi terselesaikan dengan baik. Nah, sekarang kita tunggu kebijakan pemerintah itu yang lebih jelas terhadap penanganan COVID ini dan bagaimana juga cara menyelamatkan kehidupan masyarakat yang mengalami ketakutan itu. Dan jangan dalam teori tauhid itu khauf itu, takut itu ada khaufun ubudiyatun, ada takut yang bersifat ubudiyah dan ada khaufun yang tabi'iyatun. Jadi takut kepada Allah itu takut yang punya nilai ibadah. Tapi takut kepada corona itu manusiawi. Ya. Dalam agama boleh, tapi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut takut itu. Takut kalau ada sebab itu boleh saja, tapi jangan sampai takut itu dibuat-buat sendiri. Ya, apalagi tidak ada lalu menjadi ketakutan. Ini harus diedukasi masyarakat itu dalam hal mengontrol diri dalam masalah ketakutan. Kita harus membangkitkan dan meningkatkan ar-raja, harapan. Sekarang ini kita masuk dalam ODP. ODP itu orang dalam pengharapan. Bagaimana supaya masyarakat itu tetap berada dalam pengharapan. Demikian. Dan saya setuju dengan pesan Pak Rektor, harus tetap produktif. Jadi saya berpikir sekian minggu tidak ada kegiatan itu, maka pikiran saya juga apa yang harus saya lakukan supaya produktif. Jadi nulis-nulis itu sangat penting tadi. Saya sudah nulis itu sudah selesai 2 tulisan dan proses menuju tulisan yang ketiga supaya jadi buku. Saya kira gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik, Prof. Yono juga. Ada lagi mungkin yang perlu kita diskusikan atau tanya jawab atau apa yang kemudian bisa disampaikan dalam media Zoom ini atau media pertemuan pagi hari ini sebelum kita tutup, ya. Silakan jika masih ada. Tinggal di-on-kan saja untuk audionya. Kebetulan ini saya off-kan audionya biar nggak rame gitu ya. Tinggal on-kan saja audionya di pojok kiri itu biasanya ada audio yang di-on-kan. Ada, Mas. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Prof. Ini. Ya, Pak Anas. Ingat, Prof. Oh iyalah, ingat jenggotnya saya. Iya. Ini yang disampaikan oleh Pak Yai Taufik tadi tentang pendekatan kemasyarakatan. Lalu saya mendapatkan telepon dari Ketua Lazismu. Pak, gimana kalau kolaborasi antara Lazismu dengan masjid ini diberlakukan untuk memberdayakan ekonomi umat lewat masjid. Karena efek dari corona ini banyak sekali yang membutuhkan tentang ekonomi mereka. Lalu saya jawab, lalu gimana Mas caranya yang masjid ditutup ini? Saya gitu kan. Nah, bayangan saya jika Prof apa yang disampaikan oleh Pak Yai Taufik tadi itu pendekatan masyarakat itu kemudian PW atau PP itu sekiranya memberikan jalan yang luas, karena pada dasarnya di masjid-masjid itu jika dilaksanakan sebagaimana pengajian kemarin katanya, untuk menggali dana itu nggak sulit. Jadi kepada mereka, halo? Ya. Langsung saja Pak. Ya. Pak Anas. Kepada jamaah itu ketika diminta untuk berbagi dan bersinergi tentang keadaan darurat seperti ini, itu tidak berat. Tapi ketika masjid ditutup, pintunya ini rada sulit.
bagaimana pertemuan mereka, bagaimana keadaan mereka. Ini kalau hanya memang lihat media itu kurang maksimal saya rasa. Jadi kepada Pak Yai Taufik tadi, memahamkan kepada masyarakat atau pendekatan masyarakat itu alangkah baiknya begitu. Saya bukan mengusulkan untuk masjid dibuka semua loh ya. Nanti fitnah macam-macam. Oh kita black jaluk dibuka kabeh. Enggak begitu, tapi pandangan saya kok seperti itu. Tetap SOP yang berlaku dengan ketat. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih Pak Anas. Monggo. Ya, ini suara mubalek ini ya. Suara mubalek yang secara real menjadi kelompok korban COVID-19 ini. Garda terdepan, Prof. Ini, Prof. Iya, karena memang saya juga mendapat keluhan banyak mubalek kita, ustadz kita yang COVID-19. Mereka mengalami banyak kesulitan, ya, termasuk kesulitan ma'isyah, ya, kehidupan. Sesungguhnya kalau mau tegas ya Pak Taufik dan kawan-kawan PDM Surabaya, sesungguhnya kalau mau tegas ya tidak ada pilihan lagi, kita harus menghentikan aktivitas di masjid, di musola yang potensial menjadi pusat kerumunan massa, dan di situ kita nggak tahu siapa yang kena virus COVID-19, siapa yang enggak, karena secara fisik nggak ada beda. Penjelasan medis mengatakan itu. Karena itu maka ya menurut saya jangan ada lagi toleransi. Karena umat kita itu kalau diberi toleransi mereka akan memanfaatkan celah itu meski sangat sedikit. Maklumat PP Muhammadiyah itu memang ada dua ya. Pertama disebut dengan maklumat yang awal ya, Qaul Qadim. Lalu kemudian ada Qaul Qadim yang melihat suasana yang begitu rupa ya, dan Gresik itu masuk zona merah Pak Taufik dan kawan-kawan yang di Gresik ya. Karena itu hemat saya sudahlah ditaati saja keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, keputusan pimpinan wilayah, dan jangan ada lagi toleransi dengan bahasa apapun ya. Soal bagaimana fundraising, kami melalui MC3 ya, Muhammadiyah COVID-19 Command Center itu sudah membuktikan meskipun masjid tutup tapi melalui lazismu, melalui rekening MC3 itu mobilisasi dana sumber daya umat berjalan luar biasa. Tidak ada masalah, dan itu yang kita salurkan kepada mereka yang potensial terkena COVID-19. Jadi inilah ujian warga Persyarikatan Muhammadiyah termasuk pimpinan ya. Ujian ketaatan menaati peraturan organisasi. Jangan ada lagi toleransi dengan bahasa apapun. Pada waktu koordinasi tanggal 3 April 2020 kemarin ada cabang di daerah salah satu PDM gitu ya, mengatakan Kediri ya. Katanya mau keluar dari Muhammadiyah kalau Muhammadiyah tegas soal ini. Lalu Pak Ketua menyampaikan ya silakan keluar daripada menjadi duri dalam daging. Itu artinya bahwa kita harus utuh menyikapi keputusan PP ini, toh ini untuk kebaikan kita semua. Dan pilihan yang diberikan PP sangat rasional, sangat objektif, ya. Sangat ilmiah karena dikeluarkan oleh pihak-pihak yang punya otoritas, yang memang berhak mengeluarkan fatwa. Jadi saya dalam posisi kurang sreg dengan kelonggaran-kelonggaran itu apapun bahasanya, pendekatan kemanusiaan atau apa ya. Udah patuhi saja yang diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah sampai pada batas di mana PP membuat kelonggaran-kelonggaran. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Pak Taufik, tambahan sedikit mungkin? Ya, kebijakan yang disampaikan oleh PP itu memang mengandung konsekuensi hukum, dan hukum itu harus diperhatikan oleh pimpinan yang di bawahnya, termasuk di PDM, cabang, ranting, dan semua warga Muhammadiyah. Sebenarnya kalau bangsa Indonesia itu serentak
menyikapi untuk tidak keluar rumah itu serentak, itu lebih cepat bahasa para ahli itu ya. Tapi kalau yang satu berhenti lockdown di rumah, distancing di rumah, kemudian sebagian yang lain masih di luar, itu nggak selesai-selesai nih. Ya, lucu. Nggak selesai-selesai. Nah, dalam perspektif hukum, al-amru idza dhaqa ittasa'al hukmu. Kalau suatu urusan itu kalau menyempit, itu hukum bisa menjadi meluas, menjadi lebih apa istilah dalam fikih itu dari al-azimah menjadi ar-rukhsah. Wa idza ittasa'al amru dhaqal hukmu. Begitu juga kalau urusan itu mempersempit kehidupan suatu perkara, mempersempit kehidupan masyarakat, maka hukum menjadi kalau suatu urusan itu apa istilahnya? Aspek kehidupan masyarakat itu meluas, tidak bisa terkontrol, dzaqal hukmu, hukum harus bisa mempersempit. Dan itu harus kontekstual, harus dikontrol kapan perjalanan corona ini itu harus dikontrol dengan kebijakan itu, kapan saatnya hukum itu dipersempit, kapan saatnya hukum itu diperluas. Tapi yang sudah dikeluarkan oleh PP itu sudah menjadi ketetapan dan itu dipertimbangkan oleh para ahli. Jadi kita harus mensikapinya dengan patuh, dengan sami'na wa ata'na. Kalau tadi yang disampaikan oleh Ustadz Anas itu adalah masuk dalam proses edukasi di masyarakat. Masyarakat itu tidak semudah kita ucapkan lalu patuh. Kita masih butuh proses persuasi. Saya kira begitu. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Anas atas diskusi. Terima kasih Prof. Bianto, terima kasih Pak Taufik. Bapak Ibu sekalian, 2 jam nggak terasa kita diskusi dan kuliah secara online ini ya. Diskusinya mengalir karena memang materi kita sangat menarik sekali pada pagi hari ini. Tapi karena memang harus dibatasi gitu ya dengan waktu, ya kita akan lanjut. Di setiap hari Sabtu, kita ini akan membuat kegiatan online seperti ini dan sifatnya adalah umum, siapa saja boleh ikut, baik itu mahasiswa, dari kalangan siswa, masyarakat umum, dosen, dan sebagainya bisa ikut, karena ini adalah salah satu konten baru yang dibuat oleh Universitas Muhammadiyah Gresik, sehingga kita tetap produktif meskipun berada di rumah, gitu ya. Kalau tadi saya mengambil cuplikan dari Prof. Bianto, bukan berarti kita di rumah saja itu kemudian kita berdiam saja, tetapi juga harus produktif. Salah satunya tadi Prof. Yanto sudah menulis gitu ya, sudah mulai menulis ini. Wah, ini bikin semangat Bapak Ibu dosen sekalian untuk menulis juga nanti itu ya. Kalau Pak Taufik sudah 2 mau ketiga, saya nggak tahu ini. Ini saya harus memulainya dari mana ini ya, yang pertama atau yang kedua gitu ya. Tapi insya Allah ini akan menjadi semangat baru kita, ya, semangat yang sangat luar biasa, bahwasanya pandangan terkait dengan agama di pusaran COVID-19 ini kita sudah jelas, sudah ada edaran, sudah ada maklumat dari PP Muhammadiyah, dan itu yang kemudian harus kita kita lihat gitu ya, kita lihat. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Prof. Bianto, hari ini sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung bersama kami, Pak Dr. Taufikullah. Terima kasih atas kesempatannya, sudah bergabung juga di sesi kuliah online pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi atau bisa kembali menjadi pemateri atau narasumber kami di kuliah online berikut-berikutnya. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, untuk hari Sabtu depan, tanggal 18 April, itu akan ada kuliah online juga yang akan diisi oleh Bapak Insinyur Muhammad Najih. Beliau adalah Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Gresik sekaligus Presiden Direktur KML Group yang insya Allah akan membawa materi tentang agility dalam COVID-19. Ini menarik sekali juga kalau saat ini kita melihatnya dari perspektif agama. Minggu depan kita akan bicara mengenai dari perspektif yang lain gitu ya. Seperti itu. Untuk pendaftaran dan sebagainya seperti biasa langsung dikontak di saya gitu ya Bapak Ibu yang dari luar, kontak di saya karena ada penyesuaian di Zoom. Jadi kalau biasanya saya share-nya adalah ID meeting dan password, untuk saat ini saya hanya men-share link-nya saja dan saya
yang akan meng-approve atau tidak meng-approve untuk sesi kuliah online, karena demi kebaikan database dan sebagainya, isu-isu tersebut yang saat ini sedang berembus. Itu mungkin dari Pak Hasan atau Pak Khairul mungkin ada sedikit. Pak Hasan mungkin terakhir, Pak Hasan. Insya Allah bebas COVID-19. Insya Allah, dan kita tetap yakin UMG maju dan jaya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Video ini akan kami up di channel YouTube kami di Universitas Pemuda Gresik. Jadi bisa di-download dan bisa dilihat kembali di channel kami di Universitas Pemuda Gresik di YouTube. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sebagai moderator. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.